Wa qaulul haqqi liman yakhafuhu kasultanin jair au yarju. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah wa qaulul haq, mengatakan yang benar, liman yakhafuhu, kepada orang yang dia takuti. Kasultanin jair, seperti pemimpin penguasa yang zalim. Au yarjuhu, atau dia mengharapkan kepada orang tersebut. Ay yarju afwahu wa i'ta'ahu, yakni mengharapkan maafnya atau mengharapkan pemberiannya. Lah ini yang keempat daripada amal yang sulit, di antara perkara yang sulit niku adalah kita mengatakan kebenaran terhadap orang yang kita segani atau takuti. Nah, coba panjenengan zamannya Pak Harto nih, wani ngeritik demo ngoten. Oh, benjing isu wis mlebu glangsing Bapak Ibu. Lah nih, ini dia mengatakan kebenaran di depan orang yang mempunyai kekuasaan. Makanya apa? Kita ya bersyukur kepada orang-orang yang benar-benar berani kepada apa? Kalau ada pemimpin yang dolim kepada rakyatnya. Kalau ada orang yang berani, misal seperti Habib Rizik bin Syihab, dia berani, tidak ada sepeser pun uang yang diharapkan, karena memang benar-benar membela umat, membela rakyat, demo kan. Kalau tidak zalim, tidak bakal demo beliau, Bapak Ibu. Lah kita bersyukur karena kita tidak bisa melakukan seperti itu kan. Tapi apa, beliau dengan tulus ikhlas berani mengatakan yang benar, kulil haqqa walau kana murran, walaupun itu pahit, di depan penguasa yang zalim. Loh, tidak kita harus bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Jangan niku dibully, tambah dirasani. Kita udah belum tentu bisa seperti itu. Kemudian apa? Wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarju, atau kita mengatakan yang benar kepada orang yang kita harapkan. Misal kita ini diundang, diundang sama bupati, diundang mbek bupati hataman Quran lah, misal diundang hataman Quran. Bupati ini kepingin nekaaken para hafidul Quran. Lah di situ coba katakan kepada bupati kalau berani, wahai Pak Bupati, jenengan iki ojo hanya ngundang tok, bener nek ngrungokno ya oleh pahala, tapi lebih besar melok mojo. Coba sido mantuk gak disangoni banyak, atau gak diundang maneh kan. Lah disinilah perkataan yang benar kepada orang yang benar-benar kita harapkan. Memang berat. Oleh sebab itu dikategorikan oleh Sayyidina Ali, anna ashabal a'mal arba'u khisalin, yang terakhir adalah berkata yang benar kepada orang yang kita takuti, atau seperti pemimpin yang zalim dan orang yang kita harapkan pemberiannya. Wis kate ngekei dikritik. Ini berat Bapak Ibu. Au yarju afau au aitahu. Kalau lanjut, wal maqalatu sadiyatu wa thalathun, dan makalah yang ke-36. Niki cepet mawon nggih, soalnya ben napa masuk bab kelima. Makalah yang ke-36 fi Zabur, di dalam kitab Zabur. Auhallahu ta'ala ila Dawud alaihissalam innal akilal hakim. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ila Dawud, kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam, innal akila, sesungguhnya orang yang berakal, al hakima, yang bijak, ay kamilal ilmi, atau orang yang sempurna ilmunya, la yakhlu min arba'i sa'atin, mereka tidak kosong daripada 4 waktu. Dalam makalah yang ke-36 ini fi Zabur, di dalam kitab Zabur Bapak Ibu,
yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam bagi orang-orang yang berakal dan bijak dalam menggunakan akalnya. Napa terus orang yang berakal, sempurna ilmunya, bijak akalnya, mereka ini tidak kosong daripada 4 waktu. La yakhlu min arba'i sa'atin. Napa 4 waktu ini ku yaksimuha ala hadhil a'mal. Maka terus Imam Nawawi dibagi atas amal-amal ini. Yang pertama adalah sa'atin yunaji fiha rabbah, yaitu ada waktu tersendiri dia ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bizikrihi, dengan zikirnya, wa tilawati kalamihi, dan dengan membaca kalamnya Allah Al-Qur'an, wa syikayatil hali, dan mengaduh keadaannya kepada Allah, wa nahwi dzalika, dan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Memang napa niku ada kalanya itu kita ini harus punya satu waktu yang khusus untuk kita bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu malam, monggo panjenengan bisa di rumah tahajud, bisa sholat hajat, atau bisa nopo zikiran tok nggih monggo. Tapi ada waktu khusus atau deres Al-Qur'an monggo untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kota-kota besar Bapak Ibu, nggih. Malah saniki heran, bukan melarang. Nggih. Bukan melarang. Malah di kota-kota besar niku nopo ada gerakan sholat tahajud. Apik nggih, sae. Nggih, sae. Bagus itu. Tapi apa kalau di kalangan orang-orang yang katakan kados apa itu, orang ini karangan kiai, karangan ulama, memang harus punya waktu tersendiri, dia itu pada malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal napa? Tahajud niki nggih mboten dikongkon untuk jamaah mboten. Tapi apa? Ulama sepakat bahwasannya apa? Tidak dilarang tahajud itu berjamaah terkhusus napa? Di bulan Ramadan daripada turu. Bagi orang-orang awam diajak untuk ya apa carane tahajud sing bener, ya apa hajat sing bener. Tapi apa ada kalanya panjenengan niki sendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mboten kula napa melarang mboten, tapi sedikit lah. Kita ini merenung sendiri. Enggak kabeh ku ge jamaah Bapak Ibu. Kan ngoten. Kalau waktu sholat 5 waktu harus jamaah kan ngoten. Lah sendirilah kadang-kadang kalau di situ ada acara tahajud sebulan sekali atau sebulan 5 kali, ya minimal 1 kali panjenengan tahajud sendiri, munajat sendiri, datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya amalan ya dibaca, kalau punya wirid baca Quran dibaca sendiri. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan di dalam syarahnya niki, boleh dengan zikir atau watilawati kalamihi, membaca Al-Qur'an. Nggih. Sebab napa niku? Mungkin bisa jadi Bapak Ibu. Nggih, bisa jadi. Kenapa musibah ini silih bertubi-tubi, silih berganti pada saat ini? Karena mungkin kita ini jauh dari Al-Qur'an. Tidak pernah baca Al-Qur'an, sibuk ya Allah, gak sempat ya Allah, tidak sempat merenungkan artinya ya Allah, dan lain sebagainya. Coba jenengan lihat dalam Al-Qur'an niku. Nggih, surat Toha ayat 124 dan 125. Allah mengatakan napa? Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling an dzikir. Zikir di sini artinya napa? Ulama mengartikan Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an az-zikir, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka aku akan memberikan penghidupan kepada dia. Ma'isyatan dongka, penghidupan yang sulit,
penghidupan yang susah. Lah nih. Hadirin, kalau kita lihat dalam lugah bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, fa innalahu ma'isyatan dongka. Niki menunjukkan sungguh Allah benar-benar memberikan kehidupan dia di dunia dalam keadaan susah dan sulit. Karena apa? A'rada an dzikri. Karena berpaling daripada Al-Quran. Maka apa? Lanjutan daripada ayatnya 125. Allah mengatakan nanti di hari yaumil kiamah, orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, orang-orang yang mengatakan ya Allah tidak sempat, ya Allah sibuk dan lain sebagainya, tidak pernah baca Al-Quran dalam hidupnya walaupun itu satu ayat, maka dia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, yaitu buta. Yaumal kiamati a'ma. Kemudian apa? Protes ini orang-orangnya. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami yauma nahsyuruhu a'ma, di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, padahal kami di dunia bisa melihat dengan jelas. Maka apa? Allah menjawab orang-orang ini yang lupa daripada Al-Quran, engkau dulu atatka ayatina fanasitaha, ketika datang ayat-ayat kami kepada kamu, tapi apa? Fanasitaha, engkau melupakannya. Maka giliran, kata Allah, sekarang giliran kami melupakan kamu. Gara-gara apa? Gara-gara a'radhaan an dzikri. Ini mungkin salah satu napa? Salah satu banyaknya cobaan bertubi-tubi karena mungkin kita ini terlalu sibuk nggih. Kita lupa walaupun satu ayat, tidak pernah baca Al-Quran. Boleh zikir macam-macam Bapak Ibu. Jangan baca Al-Quran, baca sholawat, nggih zikir, masuk zikir. Pokoknya napa? Hal-hal yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir yang paling a'zam adalah baca Al-Quran. Kemudian apa niku? Sholawat, zikir, lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah niki pokoknya napa niku ada satu saat kita itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah itu 10 menit, 15 menit. Nggih. Kula sing ngene enggak ada rencang Bapak Ibu. Enggak ada rencang niki, setiap dia itu jam 1 sampai jam 2 mboten saged ganggu gugat. Walaupun sedang asiknya nongkrong. Nggih, asiknya ngopi jam semoten. Dulu ketika mahasiswa niku. Nggih. Ini kebetulan teman ini hafizul Quran, alumni Peloso hafizul Quran, kemudian lancarkan ngapal Qurannya di Krapyak, di Ye Muhfid Krapyak Pandan Aran. Nggih. Ketika jam 1 pun asik-asiknya ngobrol, mesti jam 1 jam 2 dia izin ke dalam, nggak ngomong, si auna jeding, tapi suwe Bapak. Ternyata apa? Deres Al-Quran. Pun boten lawu-lawu deres Al-Quran sak jam setiap hari seperti itu. Nah, inilah yang apa itu dikatakan napa niku waktu saatin atau saatun yunaji fiha rabbah. Satu saat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wasaatun. Nggih. Kalau di situ itu saatin, Mbak ya. Nggih Pak Riyadi. Di situ itu saatin apa saatun? Wasaatun fiha yuhasibu nafsa. Nggih. Napa teng kitabe napa niku? Yang makalah 36. Wasaatun fiha yuhasibu nafsahu. Betul. Wasaatin napa wasaatun? Wasaatun nggih. Wasaatun nggih.
Boleh wasaatin, boleh wasaatun. Pokoknya nopo? Nggih, pokoknya konsisten. Kalau di awal wasaatun yunaji fiha robba, berarti yang kedua harus wasaatun fiha yuhasibu nafsa. Ngonten, itu konsisten namanya. Boleh kalau dari awal wasaatin, boleh. Wasaatun fiha yuhasibu nafsahu, kemudian yang kedua adalah ada satu saat yang dimana di dalam saat tersebut yuhasibu nafsahu, panjenengan mengintrospeksi diri sendiri, bi ayyaktuba a'malahu, dengan mencatat amal-amalnya, wa harakatihi, dan gerakannya, lailan, baik pada waktu malam, wa naharon, ataupun waktu siang, fil kagidi, ing dalam kertas utawa dokumen. Lho niki diajarakan kali napa Imam Ibn Hajar Al Asqalani, hendaknya kalian ini ada satu saat yang khusus untuk introspeksi diri sendiri. Pun akeh ngoreksi wong liya, nek ngoreksi wong liya andus kan ngoten. Ada waktu satu saat ini koreksi diri sendiri dan catat, bila perlu itu dicatat dalam dokumen. Ya Allah, entah itu di waktu siang hari atau malam sebelum tidur, dicatat pada hari ini apa yang belum saya lakukan. Ini dicatat. Para aulia Allah dulu ini istiqomah untuk apa? Untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Tsumma yanzuruhu fi akhirin nahar, kemudian apa? Setelah dicatat, dia melihat fi akhirin nahar au wa fi akhiril lail, dia melihat pada akhirnya siang ataupun akhirnya malam, fayashkuru au yastaghfir. Kemudian apa? Kalau catatannya bagus, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau catatannya amalnya pada waktu itu jelek, maka apa? Yastaghfir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun. Singkat mawon, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwani alladzina yukhbirunahu bi uyubihi, dan yang ketiga adalah satu saat yamshi fiha ila akhwanihi, berjalanlah fiha, di dalam saat tersebut, ila ikhwanihi, kepada saudaranya, alladzi yukhbirunahu bi uyubihi, yang mana saudaranya ini memberikan kabar, mengkoreksi tentang aibnya, liyarji'a minha, agar apa? Dikembalikan kepada dirinya sendiri. Nah ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga niki adalah adakan satu saat ini panjenengan ini ojo meneng tok nang oma. Anu wonten. Ojo meneng tok nang oma, silaturahmi nang kanca-kanca. Ya apa keadaanku? Ya apa napa? Kokon ngoreksi aib-aib kita. Makanya apa? Kadang zikir diam di rumah, nek ngenten iki mboten angsal nggih. Napa niku dolen-dolen nang kancane. Mboten angsal nek zaman pandemi. Tapi apa, nanti kalau pandemi sudah selesai, dolen panjenengan. Tanya kepada teman akrab, ya apa aibku? Tanya tentang aib kejelekan kita. Kalau koreksi diri sendiri kadang ketok apik terus Bapak Ibu. Tapi apa kalau minta kepada teman-teman kita atau akrab kita agar mengkoreksi diri kita, dan yang intinya nanti nasihat itu kembali kepada diri kita. Jadi jangan diam dok di rumah. Khusus bukan hanya keluar untuk mencari uang, tapi keluar untuk introspeksi diri dengan melalui koreksi daripada teman-teman kita. Wasa'atin fiha yukhalli baina nafsi wa baina ladzati al halal. Nah ini yang terakhir. Ada satu waktu fiha yukhalli, yaitu kalian menyendiri, auyat ceruk, atau meninggalkan, baina nafsihi, di antara dirinya, wa baina ladzati hal halal, dan di antara kelezatan-kelezatan yang halal. Niki yang terpenting, di antara yang penting Bapak Ibu. Yang terakhir niki,
yaitu satu saat yang mana panjenengan ini harus punya waktu dengan perkara halal agar panjenengan ini meninggalkan perkara yang haram. Harus menikmati ladzatil halal, kenikmatan yang halal agar melupakan perkara yang haram. Mungkin kita ambil contoh Bapak Ibu. Ini penting. Ambil contoh di kota-kota besar itu kalau malam, nggih. Kalau malam itu kita tahu sendiri, nek mboten pandemi. Nggih, dugem-dugem, wanita-wanita itu joget-joget dan lain sebagainya. Lah kados panjenengan yang punya uang. Ya toh? Panjenengan ini yang punya uang. Gak enak meneng teng griya. Gitu. Soboe mriko. Tapi apa? Di saat orang-orang bermaksiat, panjenengan ini elek-elek nyangkruk mbek kanca, menikmati satu cangkir kopi, sing rokokan nggih rokokan, sing enggak. Lah, yang penting itu halal. Inilah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan keasikan panjenengan ngopi, ngobrol ambek kanca, tapi napa? Mboten ngrasani uang, wis masih ngobrol ngalor ngidul terserah. Kados tukang becak niku. Nggih, ngobrol ambek kancoe. Ndelok, ayo ngitung mobil lewat. Engko sing menang oleh duit dan lain sebagainya. Pasti ngelantur terserah. Pokoknya apa? Dalam saat itu dia bisa meninggalkan apa? Perkara yang haram dengan menikmati perkara yang halal. Makanya kula niki napa? Kadang naik bengi bingung, waduh gak iso turu ndolek kanca. Minimal napa ndolek kanca ngopi, nggih, dolen nang tangga-tangga. Nah, di situ kita napa? Ada satu saat di situ orang-orang yang biasanya mungkin istiqomah, dugem dan lain sebagainya, dia melupakan dengan kenikmatan yang halal. Maka dulu ini wonten ulama Bapak Ibu. Ulama niki sebenarnya tidak ada kerjaan, tapi setiap pagi dia mengistiqomahkan diri untuk ngantori teng dhuwur gunung. Apa yang dia lakukan? Dia kanok gawe ini nyisi watu nih loh, watu gede-gede ini di sisi. Kemudian setelah itu selesai sedikit, dia ambil buku mutolaah, belajar. Setelah itu apa? Dia bengok-bengok Bapak. Ainal muluk? Di mana itu pemimpin-pemimpin raja-raja yang katanya nikmat? Cek nikmatan aku, gak ono sing ganggu, gak ono sing ngatur, gak ono protokoler dan lain sebagainya. Setiap kemanapun bebas. Dia di situ apa? Berusaha menikmati satu waktu yang di situ sifatnya halal. Coba panjenengan lihat presiden nang dindi dikawal kan ngoten. Nang dindi wonten pengawalan. Kate mlebu rumah nggih dibukakno dan lain sebagainya. Mboten enak Bapak Ibu. Cek enak nih terus ulama nih. Ainal muluk. Bebas. Tidak ada tekanan sama sekali. Disinilah dia mengambil satu waktu menikmati perkara yang halal. Makanya apa? Jangan gampang suudzon. Kadang orang itu jang Quran bisa maaf di nomor 86 itu. Yang penting dia itu tidak ngombe-ngombe dan lain sebagainya. Yang penting dia satu waktu di situ dia menikmati sesuatu yang halal. Ngombe kopi kek, ngomong aib kowe iki kurang apik, aibmu iku ngene harus diterima. Mungkin dalam waktu itu dia pas nyangkruk seperti itu. Jangan gampang kita suudzon. Tapi apa? Disitulah satu waktu yang dimana dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ngonten. Belum tentu, makanya apa? Belum tentu orang itu di rumah tok iku apik. Nah sekarang maksiat di mana-mana. Dek jero omah iso maksiat. Dan belum tentu juga orang yang di luar nyangkruk itu terus dirasani elek. Waduh, bukan kula ngapi-ngapiin lho, tapi memang kita yang bahas ini satu waktu kita menikmati perkara yang halal. Di sisi lain orang-orang podo napa niku ngelakoni perkara yang haram, nikmat dugem dan lain sebagainya. Fal iyadzubillah min dzalik. Mugi-mugi kula lan panjenengan diselamatkan oleh Allah dari perkara-perkara yang haram,
kula, anak kita, keluarga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.